Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat siang, selamat sore bagi teman-teman yang berkesempatan gitu menyaksikan video ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi tadi apa? Terkait materi pembelajaran berbasis kompetensi. Yang itu adalah materi dari mata kuliah manajemen inovatif yang diampu oleh Bapak Sandi Nasruddin Wibowo. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi pertama yang mungkin akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sedikitnya akan saya jelaskan di video kali ini. Pertama, terkait pertemuan kali ini, yang dimana kesempatan kali ini kita membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Next. Oke. Eh, oke, di sini kita ada tujuan. Tujuan pendidikan dan pelatihan dasar terkait kompetensi yang diharapkan peserta setelah menyelesaikan proses diklat ataupun kompetensi berbentuk kinerja eh, yang diharapkan itu dapat dicapai berbakat kemampuan menerapkan pengetahuannya. Terus selanjutnya itu ada kompetensi yang ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yang dimana itu berkaitan tentang kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas pemecahan masalah aktual. Bentar. Oke. Okay. Lanjut. Yang di selanjutnya itu ada kapabilitas kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Terus bawahnya itu ada kapabilitas kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang dimana dari beberapa poin yang ada di sini itu saling berkaitan satu sama lainnya. Oke, next. Itu ada selanjutnya ada kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi. Eh, di mana kurikulum ini berbasis adalah kurikulum yang ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Selanjutnya ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan itu berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan pertentangan ketidakmenentuan. Selanjutnya ada desain dan pengembangan sistem yang dimana poin ketiga ini eh, membahas dengan seluruh komponen di dalam itu harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Yang terakhir itu pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Selanjutnya ada kompetensi dan karakteristik awal peserta didik. Poin pertama itu adalah pihak pertama, yang dimana pihak pertama ini saling ataupun paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibentuk penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Ya, selanjutnya ada pihak kedua. Di pihak kedua ini itu
adalah penyelenggara diklat, di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan, mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan. Selanjutnya adalah kompetensi dan pengukuran hasil belajar, yang dimana pada poin ini itu akhir proses pembelajaran, mengajar, peserta didik, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukur yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang harusnya diukur. Selanjutnya itu adalah perbandingan kemampuan dan kompetensi, yang dimana itu ada 5 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama itu kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian, yang dimana kompetensinya itu bisa membuat proposal penelitian yang baik dan benar. Poin kedua adalah kemampuan cara menulis laporan penelitian, yang dimana poin kedua ini kompetensinya adalah bisa membuat laporan penelitian yang baik. Poin ketiga adalah menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik, yang dimana kompetensi pada poin ketiga itu bisa menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Poin keempat adalah menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana poin kompetensi nomor 4 ini itu bisa berperilaku sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat. Poin yang kelima adalah menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila, yang dimana poin terakhir ini itu kita bisa bergotong royong sesuai yang diajarkan ataupun sesuai yang ada di dalam Pancasila. Selanjutnya adalah hubungan kompetensi dan pembelajaran, yang dimana itu saling berkaitan kembali. Pada pertama itu kita bisa menentukan tahap dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi, yang dimana demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional. Yang kedua adalah kita bisa melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran berlangsung, agar kita semua bisa memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya adalah hubungan kompetensi dan pengajar fasilitator, yang dimana ada 5 poin penting dalam hubungan kompetensi dan pengajar ataupun fasilitator. Poin pertama itu kita perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua itu kita perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, yang dimana meliputi tahapan pembelajaran, runtut saat penyajikan isi pembelajaran, dan menggunakan metode-metode yang sudah ada. Poin ketiga adalah kita perlu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ataupun ruang pembelajaran yang sudah disediakan. Poin keempat adalah fasilitator, ataupun kita semua mampu bisa merancang dan menggunakan alat pengukur yang baik sesuai dalam tujuan pembelajaran. Dan poin yang kelima adalah fasilitator mampu mengelola dukungan tenaga kependidikan dan pengelolaan satuan pendidikan di tempat kerja dengan dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran yang sudah tersedia. Mungkin itu penyampaian ataupun sedikit materi dari kesempatan kali ini yang membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi pada mata kuliah manajemen inovatif. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.